Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, pada kali ini Windy Pop akan membacakan isi buku Samudra Mutiara Sholawat dan Peladilahnya. Buku ini dikarang oleh Jauhari, tapi nama penerbitnya tidak saya temukan. Hanya nama pengarangnya Jauhari. Seperti ini bukunya, sudah lama. Sholawat yang akan saya sampaikan pada edisi kali ini adalah sholawat azimah. Terdapat pada halaman 233 buku ini. Sebentar. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladzi mala'a arkana arsyillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim antusolliya ala maulana Muhammadin jil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati jatillahil azim bikulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim sholatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li hakika ya maulana ya Muhammad ya jalhulukil azim wasalim alaihi wa ala alihi misla jalika wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wa nafsi zahiran wa batinan yakusotan wa manaman waj'alhu ya Rabbi ruhan lijati min jami'il wujuhi bidunya qablal akhirati ya asim. Rawiners, maafkan jika bahasa Arab saya kurang fasih ya. Selanjutnya saya akan membacakan fadilah, khasiat atau beberapa kisah yang terkait dengan sholawat azimah ini. Catatan dan fadilah. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani berkata, Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu telah menerima sholawat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan talqin secara langsung tanpa perantara sebanyak 1 kali, dan beliau juga ditalqin secara langsung oleh Sayyidina Khidir alaihissalam 1 kali. Ahli hadis 2 kota suci Makkah dan Madinah, Allah yarhamus As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki menyebutkan, siapa yang rutin membaca sholawat azimah 70 kali sebelum terbit fajar, maka ia akan melihat Rasulullah SAW, apakah secara sadar di dunia nyata atau di alam mimpi, terserah pada Allah. Para ulama ahli asrar menyatakan, siapa saja yang membaca sholawat azimah 92 kali, maka sholawat itu tak ubahnya bagaikan pedang yang tajam, sehingga dengan cepat mengabulkan segala hajatnya secepat pedang tajam memutuskan leher binatang sembelihan. Dalam kitab Jami'ul Karamatil Auliya juz 1 halaman 349 diceritakan bahwa ada salah seorang laki-laki dari penduduk Kasib hendak bertakziah atau melayat memberikan penghormatan terakhir kepada salah satu murid Syekh Ahmad bin Idris, pendiri Thariqah Idrisiyah. Murid tersebut meninggal di tanah Makkah Al-Mukarramah dan akan dimakamkan di pemakaman Ma'la, kompleks pemakaman Mekah 700 km dari Masjidil Haram. Lelaki pelayat penduduk Kasyaf tersebut dengan kekuasaan Allah melihat malaikat Israel
datang dengan membawa permadani atau ranjang dan lentera, lantas masuk ke dalam liang lahat murid tersebut. Terlihat jelas di matanya, kuburan yang asalnya sempit tiba-tiba menjadi sangat luas, seluas mata memandang, dan cahaya terlihat terang benderang. Kemudian malaikat Israel mengangkat mayat murid tersebut dan meletakkannya di atas permadani. Seketika pemuda pelayat yang dari Kasyap tersebut merasa heran dan bertanya-tanya di dalam hatinya terhadap kejadian yang mengherankan itu. Dalam batin ia sangat mendamba saat kematiannya nanti dapat mengalami hal serupa seperti murid Syekh Ahmad bin Idris yang baru saja dilihatnya. Tidak lama setelah itu, sambil bergumam sendiri, malaikat Israel menoleh ke arahnya dan berkata, "Hai Ibnu Adam, barang siapa yang mau membaca sholawat azimah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kemuliaan atau keramat seperti mayat ini karena keagungan dan kekeramatan sholawat azimah." 1. Sayyid Habib Al-Haddar Muhammad Al-Haddar mengatakan, barang siapa rutin membaca sholawat azimah 3 kali, maka suatu saat dia akan dapat mimpi bertemu dengan Nabi SAW dengan cara sebelum tidur berwuduk dulu, sehingga tidurnya pun dalam keadaan suci dari wuduk. 2. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki berkata, barang siapa membacanya sebanyak 7 kali sebelum waktu subuh, maka ia dapat berguna pula untuk mimpi bertemu Nabi SAW. Ini tercantum dalam buku karangan Habib Husin Muhammad Syahadat bin Umar berjudul Doa-doa bertemu Nabi SAW, penerbit Pustaka Hidayah, halaman 146. 3. Habib Ahmad bin Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku memberi salah seorang sadah keturunan Ahlul Bait ijazah untuk membaca sholawat ini. Setelah ia meninggal dunia, aku mimpi bertemu dengannya. Ia berkata kepadaku, ketika jasadku diletakkan di kubur, datang makhluk yang menakutkan dari alam barzah. Sholawat agung azimah ini melindungiku hingga lenyaplah rasa takut dari hatiku. 4. Ada sebuah peristiwa menakjubkan sehubungan dengan sholawat ini. Al-Arif Billah Habib Abu Bakar bin Abdullah Atos memperoleh sholawat ini dari Sayyid Ahmad bin Idris secara langsung. Beliau lalu menulis sholawat ini dan menyimpannya di dalam tas pakaian. Sewaktu berlayar di laut, seorang darwis ahli sir batin dan kasyaf melihat cahaya keluar dari tas Habib Abu Bakar hingga ke langit. Ia lalu memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar berkata kepadanya, tasku ini hanya berisi pakaian dan tulisan sholawat ini. Habib Abu Bakar lalu menunjukkan tulisan sholawat itu kepada si darwis. 5. Sayyid Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu anhu suatu ketika menerangkan keutamaan membaca sholawat azimah, bahwa sesungguhnya membaca sholawat azimah sekali menandingi bacaan kitab sholawat Dalalul Khairat sebanyak 33.333 kali. Ditanyakan, mengapa demikian? Karena keutamaan sholawat azimah ini disebabkan keutamaan para guru-guru yang meriwayatkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Windy Pop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.